saudara. Shalom. Ya, saya melihat memang ada beberapa yang mungkin tidak hadir. Ya, konon kabarnya ada yang lagi kena flu, pilek, batuk. Itu udah cerita biasa lah ya, nggak usah digembar-gemborin lagi. Kita udah bosen ngangkat-ngangkat COVID. Yang tidak pernah membosankan adalah mengangkat nama Yesus. Meninggikan nama Yesus itu nggak pernah membosanin. Amin. Karena itu yang mengubah hidup kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Kau hadir di dalam segala hal yang kami kerjakan, dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami malam ini Tuhan. Kami percaya hati-Mu sedang Kau turunkan, Kau curahkan untuk setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan hati-Mu untuk kami kerjakan bersama-sama di dalam kehendak-Mu. Firman-Mu yang berkuasa mengubah hidup kami. Bila firman yang kami dengar malam hari ini tertancap dalam hidup kami, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, malam ini saya ambil tema intersection atau persimpangan. Seringkali kita itu tanpa sadar, atau bahkan mungkin kita juga sudah sadar, bahwa kehidupan kita itu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Kalau saudara sampai hari ini, malam ini ada di tempat ini pun karena pilihan saudara tadi. Mungkin tadi pagi saudara sudah rancangkan, atau kemarin hari Sabtu sudah rancangkan besok malam saya akan ibadah Pro-M. Saudara pasti sudah punya rancangan. Dan seringkali ketika rancangan kita buat, masih ada persimpangan yang kita hadapi. Jadi enggak ya? Tadi kayaknya hujan, mendung, atau mungkin begini, si doi nggak datang ke gereja nih, gue juga nggak mau ah. Ada yang kayak begitu? Kuno itu ya. Jangan main kayak gituan lagi. Jadi karena saya kenal beberapa pemuda nggak ada di sini nggak ada. Kalau calonnya, pasangannya nggak ke gereja, dia juga nggak mau ke gereja. Pokoknya semua tergantung sama pasangannya. Coba lihat kanan kirimu. Aku nggak kayak gitu loh. Karena aku masih jomblo. Gak apa-apa lah ya. Ya, baik. Firman Tuhan hari ini sebenarnya secara keseluruhan saya ambil dari 1 Korintus 13. Dan teman-teman tentu sudah banyak sekali, seringkali membaca ayat ini. Di situ bicara tentang kasih. Dari ayat 1 sampai 10 itu dijabarkan bagaimana kalau aku bisa berbahasa, semua bahasa manusia, semua bahasa malaikat, kalau aku bahkan aku mengorbankan diriku untuk dibakar, tapi kalau aku gak punya kasih, itu sama seperti berkemerincing aja, cuman bunyi doang. Nah tapi di ayat yang 11, di situ ada satu perumpamaan yang cukup menarik buat saya ketika disampaikan. Yuk kita baca ya, 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 12. 1, 2, ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti, aku merasa seperti, aku berpikir seperti. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Perhatikan, waktu kanak-kanak maka perkataannya, perasaannya, pikirannya seperti kanak-kanak. Dan sesudah dewasa, rata-rata harusnya secara normally itu semua ditinggalkan, sifat kekanak-kanakan itu. Oke, nanti kita akan belajar lebih lagi. Ayat 12, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ternyata penjabaran kasih yang Paulus ceritakan itu ada proses. Dan dia ambil satu perumpamaan ini tentang pertumbuhan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Nah, bro and sis, seberapa banyak kita mengerti tentang kasih? Bahkan di ayat ini ya, kalau
dibaca dari atas, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak sombong, tidak memegahkan diri, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa iya kita bisa dalam sekejap melakukan semuanya itu? Nah, ketika perumpamaan ini disampaikan, saya ngeh, ternyata waktu kita mempraktekkan kasih, ingat ya, kasih itu sudah ada dalam diri kita, karena kasih adalah pribadi Tuhan sendiri. Tetapi waktu kita mengerti, kita perlu yang namanya proses, kita perlu yang namanya pertumbuhan. Sampai di ayat 12, sampai satu kali aku akan ngerti ukuran kasihku itu, aku akan mengenal dengan sempurna, ukuran kasih yang kupakai itu seperti apa. Sekarang lagi samar-samar, aku lagi praktekkan ini kepada siapa. Tapi satu kali aku akan ngerti. Bahkan sekarang kalau saudara bisa ukur diri saudara sendiri, saudara tahu kok seberapa kadar kasih yang sebenarnya ada di dalam diri saudara yang saudara sudah praktekkan, yang saudara sudah keluarkan, yang saudara sudah alirkan. Apakah kasih yang penuh, kasih yang melimpah yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, apakah kita sudah berikan sepenuhnya kepada orang-orang di sekitar kita? Saudara sendiri yang tahu. Nah sekarang kita baru samar-samar mengenal, tapi satu kali kita akan ngerti, oh iya, takarannya ternyata yang keluar itu baru sekian persen. Ternyata yang mengalir baru pintu ini doang, atau mungkin seluruh pintu. Nah makanya di dalam pertumbuhan selalu akan ada satu persimpangan. Ya, saya katakan kalau dalam setiap, saya kasih gambar ini deh. Di dalam pertumbuhan kita, mau siapapun kita, itu selalu ada persimpangan. Nah, pertumbuhan yang saya maksudkan, ya, kalau saya boleh definisikan ada dua. Yang pertama pertumbuhan natural, yang itu nggak perlu dipertimbangkan lagi, proses tetap jalan. Contoh apa? Pertumbuhan jasmani. Ada di antara kita yang dari kecil bergumul, aku nanti umur 10 tahun, aku mau tinggiku berapa ya? Pertimbangkan dulu. Aku mau mungkin sudah mencapai 2 meter, umur 10 tahun. Ada yang kayak itu? Enggak, saya pikir enggak. Waktu saya ngelihat anak saya yang keempat, saya makin banyak belajar. Anak saya yang pertama, kedua, ketiga, saya belajar, tapi anak yang keempat ini benar-benar saya nikmati kembali. Akhirnya ya terasa juga sih. Kadang orang tuh bilang gini loh, ih nggak terasa ya anaknya udah besar. Nggak terasa dari mana? Kerasa bro. Memeliharanya, ngerawatnya itu kerasa. Bilang aja, wih anaknya udah besar ya, gitu aja, nggak usah, nggak kerasa ya. Ya lu nggak mandiin, lu kalau dia sakit nggak ngerawat, kita yang ngerawat kerasa. Nah, waktu anak saya dari bayi bertumbuh, tanggal 1 nanti dia usia 1 tahun, saya ngerasa pertumbuhan dia itu dia nggak perlu ngomong ke saya, dia nggak perlu ngajak diskusi ke saya, Dedi, nanti umur 6 bulan Jonah bisa makan nasi ya? Enggak, itu alamiah. Seperti pohon yang lainnya juga ya, ketika ditanam, ya ada waktunya dia tumbuh, ada berbunga, kemudian berbuah. Pohon tuh nggak perlu mikir-mikir dulu, nggak perlu kayak dia alami aja, nggak perlu ngeden. Tiba-tiba buahnya pluk 1, pluk 2, nggak perlu kayak begitu. Artinya pertumbuhan yang ada secara natural. Nah, contohnya adalah pertumbuhan jasmani. Tetapi ada sesuatu yang tumbuh dari dalam yang ini bisa terjadi ketika ada keputusan, bahkan sedikit paksaan, lewat pertimbangan dan tindakan. Baru proses itu akan berjalan. Kadang kalau proses itu nggak direspon, pertumbuhan itu akan memakan lebih banyak waktu. Apa yang saya maksud adalah kedewasaan. Hari-hari ini kita sedang bicara tentang Tuhan mendewasakan gerejanya, Tuhan mendewasakan gerejanya. Dan saya percaya itu terjadi sama kita semuanya. Masuk dalam masa pandemi ini banyak sekali hal yang bisa kita responi untuk mendewasakan kita, amin. Di dalam pekerjaan,
di dalam pelayanan, di dalam kehidupan bergereja, saudara, banyak hal, banyak kesempatan sebenarnya. Kalau ketika kita responi, saudara, itu akan membentuk dan menumbuhkan kedewasaan kita. Tapi seringkali kalau kita kehilangan respon atau artinya kita tidak meresponi dengan benar, akhirnya apa? Membutuhkan lebih banyak waktu lagi untuk kita mengalami satu tingkat kedewasaan yang lebih. Nah, sebab itu kasih yang tadi Paulus sampaikan, untuk kita bisa mengerti di dalam kedewasaan, makanya perlu yang namanya pertumbuhan. Namanya pertumbuhan. Di dalam setiap pertumbuhan ada namanya persimpangan. Di dalam persimpangan itulah diperlukan yang namanya keputusan. Nah, keputusan saya dan saudara itu sangat menentukan untuk apa yang akan terjadi nantinya. Ketika kita mengambil keputusan untuk melenceng, untuk salah, maka bisa jadi kedepannya perlu harga yang lebih lagi untuk kita bayar supaya kita balik kepada track yang benar. Nah, seringkali orang yang tahu apa yang sedang dibangun dalam hidupnya, dia akan mengambil keputusan dengan pengertian. Berapa banyak kita mengambil keputusan itu tanpa pengertian? Asal aja. Tiba-tiba aku punya suami ini ya. Tiba-tiba istriku kok ini ya. Enggak lah ya, kalau itu jangan lah ya. Itu bahaya. Tiba-tiba kaget gitu kan. Pas lagi deng, tiba-tiba baru nyadar. Ini ya istriku. Wah, itu keputusan tanpa pengertian yang sangat membahayakan kehidupan saudara. Tapi di sini ya, saudara, saya percaya kalau saudara sedang membangun hubungan, saudara pun melihat apa yang saudara sedang bangun, kemudian dan keputusan itu saudara lakukan dengan pengertian. Di dalam persimpangan keputusan itu sangat penting. Katakan amin. Nah, ada yang ini saya kasih contoh ya. Mudah-mudahan dengan beberapa slide yang ada saya bisa jelaskan dengan waktu yang nggak usah panjang-panjang, tapi kita menangkap semuanya. Saya kasih contoh keputusan yang seringkali ada dalam hidup kita. Mau kuliah di mana? Itu bukan keputusan Tuhan. Itu keputusan saya dan saudara. Ada yang nggak mau kuliah, ada yang mau kuliah. Itu bukan keputusan Tuhan. Keputusan kita. Kemudian apa? Mau bekerja di mana? Nah, orang yang tadi yang saya bilang sedang tahu apa yang sedang dia bangun dalam hidupnya, maka keputusan-keputusan ini akan dia lakukan dengan pengertian dan pertimbangan. Mau menikah dengan siapa? Dengan Susi, dengan Bambang, atau dengan Pak Ijo? Saudara itu ada di dalam keputusanmu. Kemudian mau tinggal di mana? Saya kasih contoh. Saya tahu saya sedang membangun sesuatu apa bersama dengan istri saya tentang keluarga. Saya sering diskusi dengan istri saya untuk membangun keluarga kita satu kali itu seperti apa. Walaupun ya belum terang-terang amat, artinya masih dalam proses, tapi paling enggak kehidupan keluarga kita nanti seperti apa. Salah satunya adalah kami sepakat bahwa masa tua dari orang tua kami masing-masing itu sebisa mungkin itu ada bersama dengan kami. Kehidupan orang tua kami, ya baik orang tua saya maupun orang tua istri saya, dalam masa tua mereka, kami rindu bahwa mereka hidup bersama dengan kami. Artinya apa yang kita persiapkan? Yang pertama, ya pasti ya tempat tinggalnya ya. Artinya dia punya kamar sendiri. Di rumah kami sediakan kamar khusus untuk orang tua kami boleh tinggal. Nah, untuk saat ini karena orang tua saya masih punya aktivitas yang cukup banyak di kampung dan disuruh ke Batam, diminta ke Batam pun masih cinta dengan kampung halaman. Ya, saya paham lah orang tua ya, jangan dipaksa juga. Nanti kadang-kadang kalau kita paksa di sini dia bisa stres, kita pun stres. Karena orang tua itu beda dengan pemikiran kita. Nah, kebetulan orang tua dari istri saya itu memang asli Batam, tinggal di Batam. Jadi nggak perlu pulang kampung.
Saya ajak tinggal di rumah. Nah, maka saya tahu apa yang harus saya lakukan, keputusan apa yang harus saya ambil, supaya orang tua dari istri saya bisa betah dan nyaman tinggal bersama dengan kami. Saya tidak buat peraturan yang aneh-aneh. Bangun pagi harus jam 5, harus doa bersama. Itu nanti bisa itu kalau hidup dengan aturan-aturan seperti itu ya hubungan bisa rusak. Saya bebaskan mama saya, kebetulan papa mertua saya sudah dipanggil Tuhan. Mama mertua saya bebaskan tinggal di tempat saya, mau bangun jam berapa, mau makan, mau tidur, mau nonton, mau aktivitas apa, silahkan mah, bebas. Ini juga rumahmu, saya bilang. Makanya saya senang ketika melihat setiap hari mama saya tuh aktivitas ya macam-macam lah. Bantu kadang ngangkatin jemuran, ngelipetin jemuran, kadang-kadang saya jadi agak sungkan-sungkan gimana kan. Ya ampun, orang tua masih harus kerjain kayak begini. Tapi dia bilang nggak apa-apa, justru harus ada aktivitas. Yes, saya senang. Kadang rawat tanaman di luar, tanaman sayuran, banyak yang beliau tanam. Nah, hal itu bisa terjadi karena apa? Saya tahu apa yang akan saya bangun di dalam rumah tangga saya. Makanya saya putuskan untuk salah satunya seperti itu. Saya ambil keputusan tadi untuk mama mertua saya tinggal di rumah saya. Nah, hal lain mungkin rekan-rekan juga alami, nggak harus selalu dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan ya, mau bekerja di mana. Bekerja di mana memang perlu tuntunan Tuhan, tapi kembali lagi kita yang memutuskan, saudara. Kalau kita berada di satu pekerjaan yang mungkin di situ ada banyak tantangan moralitas, ya kita belajar, minta pertolongan Tuhan. Kita bisa bertahan di situ, bahkan kita bisa jadi garam dan terang di situ. Kan sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang mengandung tantangan nyerempet-nyerempet ya, nyerempet-nyerempet ke arah dosa dan sebagainya. Tapi saya belajar untuk ini. Kalau ada anak-anak Tuhan bekerja di tempat seperti itu, justru saya doakan dia jadi garam dan dia bisa menerangi orang-orang di sekitar situ. Kadang seringkali kita apa? Menghindarlah, jangan kerjaan kayak begitu. Ya tergantung sih saudara, kalau nggak kuat ya jangan. Tapi kalau saudara punya backup, saudara punya komunitas yang baik, saya percaya kok. Justru kalau gini, ada tempat kotor, gimana tempat kotor itu bisa jadi bersih? Kita hindari, yang nggak akan bersih-bersih. Caranya apa? Datangin, ambil sapu, sapu kotorannya, biar bersih tempatnya. Kita yang datang. Kadang kita malah menyuruh orang lain untuk datang, kitanya aman-aman. Ya itu bedalah saudara ya. Jadi gini, apa yang sedang kita bangun ya, ternyata saya menemukan begini, di dalam perjalanan hidup kita ada dua hal yang bisa kita bangun. Yang pertama apa? Kesempurnaan. Yang kedua, kedewasaan. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab terlebih dahulu yang namanya Absalom. Absalom itu anaknya siapa? Anaknya Daud. Dia membangun kesempurnaan dalam hidup dia. Biasanya yang membangun kesempurnaan dalam hidupnya itu yang selalu ditampilkan apa? Yang kelihatan mata, yang kelihatan menarik. Ya nggak salah kalau dia tampan dan karismatik, itu nggak salah, itu anugerah. Tapi lewat ketampanannya dan karismanya ada hal-hal yang dikerjakannya yang ternyata dari dalam itu sesuatu yang nggak baik. Satu kali gini, dia mengambil alih keadilan ke tangannya sendiri dengan membunuh saudaranya sendiri, Amnon. Ceritanya saudara tahu? Amnon, ada Tamar itu saudara perempuan. Amnon kenapa dibunuh? Karena dia memperkosa Tamar saudaranya sendiri. Waktu itu Absalom lagi nunggu. Ini bokap gua, Raja Daud, mau ngapain nih Absalom? Mau ngapain nih si Amnon nih? Dia tunggu-tunggu, ternyata Daud nggak ngapa-ngapain. Akhirnya diambil keputusan sendiri.
Dia bangun sesuatu dan dia akhirnya apa saudara? Dia kecoh saudaranya. Ceritanya nanti saudara baca sendiri di 2 Samuel 3. Dan di situ ketika ada satu acara dikelabui, Amnon dibunuh saudara. Dia mengambil tindakan sendiri dan dia ingin menampilkan bahwa dialah pahlawan buat adiknya. Salah nggak? Sebenarnya kalau dipikir-pikir juga nggak salah, tapi caranya saudara nggak benar. Memang dia harus bela adiknya yang mendapat perlakuan yang tidak baik, tapi caranya salah. Dia harus menghilangkan nyawa saudaranya sendiri, itu nggak benar. Seberapa banyak kita kelihatannya pengen jadi yang superhero, tapi yang kita korbankan siapa? Orang-orang kita kasih, orang-orang terdekat kita, teman kita, teman pekerjaan kita, teman pelayanan kita. Apa yang kita sedang bangun? Seolah-olah kita sedang jadi pahlawan sebenarnya. Tapi seringkali kita mengorbankan banyak orang. Nah ini bahaya. Kemudian mengikuti nasihat yang tidak bijaksana. Memberontak melawan ayahnya sendiri. Bayangin saudara, ayahnya sendiri dilawan, berusaha dijatuhkan. Bahkan berusaha mencuri kerajaan Daud. Pokoknya nanti sangkakala berbunyi, umumin ya Absalom sudah jadi raja. Wah, memang ada pelajaran yang lain saudara tentang fatheringnya Daud, tentang caringnya Daud kepada anak. Tapi dari posisi Absalom ini sudah salah. Dia berusaha membangun sebuah hal yang kelihatannya wow di mata manusia, tapi caranya sungguh-sungguh tidak baik. Kemudian apa lagi saudara? Nah ini Absalom itu justru namanya artinya apa? Bapak kedamaian. Tapi saudara, dia memiliki 3 anak. Dan anaknya 3 putra, 1 anak perempuan dan 3 putra. Semuanya tidak ada yang melanjutkan tahtanya. 3 putranya tidak ada yang melanjutkan tahtanya. Dia membangun tugu Absalom karena dia bilang aku nggak punya anak laki-laki. Berarti anak laki-lakinya kemana? Udah nggak ada saudara. Justru bapak yang namanya itu bapak kedamaian, tapi nggak mendatangkan kedamaian buat keluarganya. Seringkali gini, kita tuh jago di luar. Seringkali kita, ini anak-anak muda ya, kita hebat nih di gereja, melayani, di pekerjaan, wow, di depan mata bos, wow. Tapi ketika balik ke rumah, orang tuamu setengah mati, puyeng mikirin tingkah lakumu. Suka berontak, suka membantah dan sebagainya. Gak taat sama orang tua, suka ngelawan sama orang tua. Nah seringkali ya gak banyak lah, 1-2 orang saya temukan kayak begitu. Tapi sungguh menyedihkan saudara. Kalau anak-anak Tuhan membangun sesuatu yang kelihatannya wow, seperti sempurna di luar sana, tapi di dalam sebenarnya keropos. Nah ini sangat bahaya. Dan ujungnya mengerikan saudara. Kematian Absalom itu mengerikan. Dia nyangkut di pohon saudara, tinggal Yoab sama pasukannya nusuk-nusuk aja pakai tombak saudara. Tinggal dicoblosin saudara, ngeri kan? Tinggal dirajam sama tombak. Akhir hidupnya mengerikan. Nah nanti kita akan belajar kenapa beda ya, kesempurnaan dan kedewasaan yang mana yang kita bangun. Kemudian berikutnya, kedewasaan kita lihat contoh kisah Daud. Yang pertama, kalau dibandingkan dengan Absalom mungkin saudara, ya pasti Daud tuh memang ganteng, gagah, raja saudara. Tapi Absalom tuh lebih karismatik, lebih tampan dia pasti. Nah dia nggak fokus sama penampilan Daud. Bahkan saudara pernah dengar kisahnya ketika dia menang, dia muji Tuhan pakai apa? Hampir telanjang. Dia nggak memperhatikan penampilan dia. Pokoknya dia memuji Tuhan, menari-nari. Bahkan istrinya bilang apa? Kayak orang gila. Dia nggak memperhatikan penampilan, tapi dia luapkan rasa cintanya kepada Tuhan dengan puji-pujian sampai orang pikir dia nggak waras. Dia nggak terlalu pedulikan omongan dari luar. Dari dalam dia tumbuh rasa cinta kepada Tuhan. Kemudian tidak memanfaatkan situasi, sekalipun nggak salah.
Saudara, waktu Saul ada kesempatan ya, Daud membunuh Saul, dia tidak lakukan. Padahal itu kesempatan terbaik. Orang loh saudara lagi dikejar-kejar, orang ini mau membunuh dia. Dan dia temuin orang ini lagi tertidur. Deket loh, tinggal jes gitu selesai. Orang yang membunuh dia, tapi dia nggak lakukan. Dia lebih melihat, lihat ini, dia lebih melihat apa yang Tuhan kehendaki daripada apa yang dia mau. Itu orang yang membangun dirinya di dalam kedewasaan. Sekali lagi, lebih memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki daripada apa yang dia mau. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, kita suka paksa-paksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Kita doanya apa? Tuntut Tuhan, tuntut Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Saudara, saya mau beritahu loh. Sebenarnya kita tuh nggak menguntungkan sama sekali buat kerajaan Allah. Tuhan mau buang kita, nggak masalah buat kerajaan Allah. Tapi jangan, kalau kita dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sampai mati di Kalvari, mati di salib buat kita, jangan kita kurang ajar. Terus kita nuntut-nuntut Tuhan, ngeklaim janji. Jangan gitu dong. Tuhan tetap Tuhan yang harus kita hormati. Amin. Dia punya janji, iya. Dia tahu kapan dia harus mengenapi janjinya. Dengan waktu dia. Jangan paksa dengan waktu kita. Umurku udah 50 Tuhan. Kenapa enggak datang-datang? Si butet. Kadang kitanya sendiri yang enggak benar ngelola waktu, ngelola pergaulan, ngelola persahabatan. Akhirnya klaim-klaim janji Tuhan. Enggak boleh saudara. Sekali lagi orang dewasa lebih memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang dia mau. Kemudian siap ditegur dan cepat bertobat. Saudara tahu kisahnya ini? Ketika dia harus menipu Uria dan mengambil istrinya si Batsyeba. Walaupun ya saudara, anak hasil hubungan perselingkuhan ini akhirnya mati saudara, dan kemudian berikutnya Tuhan berkati dengan satu anak yang luar biasa namanya Salomo ya, lewat Batsyeba ini. Tapi saudara lihat, ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, dia enggak berusaha bela diri. Seberapa banyak ya, kita tuh kadang-kadang udah tahu loh kita salah, tetapi tetap enggak kok. Emang kenapa? Suka-suka aku dong. Ditegur kayak begitu saudara. Udah tahu kita tuh udah mau masuk jurang, terus ada orang teriak, woi, jangan di situ. Kitanya malah ngotot. Emang kenapa? Kalau gua masuk, suka-suka gua dong. Kecemplung beneran saudara. Udah goodbye. Kalau ada orang mau teriak sama kita, waktu kita di tepi jurang untuk nyelamatin kita bersyukur saudara. Kelihatannya mungkin kita kaget, kita nggak enak. Atau bahkan mungkin ada orang ngomong pedes sama kita. Kamu jangan kayak begitu dong, tingkah lakumu nggak bener loh. Itu bisa ngerusak hubungan orang. Nah saudara, tapi kadang-kadang kita malah mempertahankan diri. Oh iya ya, saya sering kali gini, saya minta ya salah satunya Anton di Komsel, kalau ada apa-apa yang enggak teman-teman lihat yang enggak benar dari hidup saya, kasih tahu aja. Enggak apa-apa, saya mau belajar juga. Ada beberapa teman-teman di Komsel saya juga, saya kasih tahu. Kalau ada apa-apa yang kalian lihat enggak benar dari hidupku, kalian tegur aja, kasih masukan aja. Nah, kalau ada apa-apa yang enggak benar dari hidup kalian, aku juga mau belajar, kasih teguran dan masukan. Nah, kita mau belajar saling dewasa. Jadi ketika kita ditegur, kita terima, ya artinya nggak usah cepat-cepat bela diri saudara. Itu yang sering dilakukan kayak gitu. Kekanak-kanakan tadi. Kanak-kanakan apa? Kamu ambil permen, enggak, padahal digenggam saudara. Kamu ambil permen, kamu ambil uang mama ya? Enggak, padahal digenggaman ya saudara. Itu terjadi sama salah satu keponakan saya. Dia ambil permen yang ada di meja, dia ambil, dia kantongin saudara. Terus saya tanya,
Siapa yang ngambil permen di meja tadi? Kamu ya? Enggak ah. Padahal terus saya pegang kantongnya, ini apa? Baru dia malu. Orang yang dewasa nggak akan mempertahankan egonya ketika kebenaran datang. Amin. Kemudian yang berikutnya, mempersiapkan perbekalan untuk membangun bait Allah. Nah ini yang luar biasa saudara. Saudara tahu, Daud juga punya mimpi kali ya untuk bangun bait Allah. Kemarin saya share sedikit sama Anton. Terus kemudian yang Tuhan lakukan apa? Tuhan bilang, bukan kamu loh, tapi anakmu. Kalau Daud nggak dewasa, apa yang dilakukan? Udahlah cuek, terserah nanti urusannya anakku lah. Aku nggak mau gimana lah, nggak ada ambil urus lah. Mana ada urus bah? Terserah lah dia mau gimana, udahlah terserah. Tapi apa yang dilakukan? Justru zamannya Daud itu kan perang terus, menang. Dari hasil menangnya perang ini kan terkumpul harta-harta musuhnya yang dikalahkan itu saudara. Emas dan sebagainya. Dan ternyata itulah yang dipersiapkan Daud untuk nanti Salomo membangun bait Allah. Coba kalau Daud bukan orang yang dewasa hatinya di dalam Tuhan. Enak aja, ini bagianku kok, ini yang menang aku, terserah dong, kamu cari sendiri sana. Lihat saudara, coba tepuk dadanya begini, aku mau juga mempersiapkan sesuatu untuk generasi yang akan datang. Saudara nggak harus menikah dulu, punya anak, terus mempersiapkan anak-anakmu nanti gitu, enggak. Sekarang juga kita bisa jadi bapak rohani, kita bisa belajar jadi anak rohani. Halo? Makanya saudara masuklah di dalam rumah pemuridan, ya. Kita belajar untuk kita mempersiapkan sesuatu buat generasi ini dan juga generasi yang akan datang. Beberapa hari lalu saya kehilangan lagi satu teman di kegerakan pria sejati. Mereka orang-orang luar biasa. Tahun lalu satu orang, tahun ini satu orang yang lumayan deket lah. Sering kali cerita-cerita bareng, nongkrong bareng saudara, telepon-teleponan, ada banyak kesan. Kemarin saya post di Facebook saya lagi foto begini, dua-duanya di sebelah kanan kiri saya. Dan sekarang dua-duanya itu sudah bersama dengan Bapa di surga. Saya bilang dua orang ini orang hebat. Nah saudara, mereka juga belajar untuk mempersiapkan generasi, melayani generasi. Saya banyak belajar dari mereka. Nah sebab itu saudara, bangun sebuah kedewasaan. Orang yang dewasa tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang yang dewasa, bayangin saudara, kalau saya seorang ayah, saya masih sifat kanak-kanak yang hanya mementingkan diri saya sendiri, nggak mempersiapkan anak-anak saya, apa jadinya anak-anak saya saudara? Terserahlah kamu mau kemana, terserah. Anak saya tanya, misalkan ya nanti ketika dia mau sekolah atau mau kuliah, jadi gimana baiknya, Koko atau adik-adik kuliah di mana? Oh terserahlah, nggak apa-apa, nggak ada urus sama papa. Coba bayangin kalau saya nggak mempersiapkan mereka dengan baik, apa yang terjadi? Ya mereka akan cari cara sendiri dan bisa saja mereka memakan waktu yang lebih banyak untuk sampai kepada destininya Tuhan. Makanya tugas kita sebagai orang tua maupun bapak-bapak rohani, mari kita siapkan, kita melayani generasi. Ya, teman-teman yang belum ada dalam pemuritan, masuk dalam rumah pemuritan karena di situ kita banyak belajar tentang melayani dan mempersiapkan kehidupan kita maupun generasi yang kita layani. Kemudian tetap bergantung kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Sampai Tuhan sendiri berkata kepada Daud, tentang Daud, orang ini adalah orang yang berkenan di hatiku. Berarti gini saudara, ada satu hal yang kita bisa belajar dari kehidupan Daud. Di dalam segala kemegahannya sebagai raja, memang ada kalanya dia jatuh, dia kepleset. Tapi waktu dia kepleset, dia segera menyadari dan dia bertobat. Tapi hatinya loh saudara, kalau saudara baca kitab Mazmur itu sebagian besar ditulis oleh Daud.
Musa juga ada menulis di situ. Tapi sebagian besar, saudara, syair-syair yang luar biasa, kata-kata yang indah, yang begitu kelihatan sekali intim dengan pribadi yang dia tuju, itu ditulis sama Daud. Dan saya percaya kedewasaan dia lahir dari persekutuan yang tanpa batas. Sebab itu hari-hari ini saudara, jangan batasi persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan cuma di pagi, jangan cuma di malam. Kapanpun, kita udah belajar kan, kapanpun setiap waktu kita berjalan bersama dengan Kristus. Lagi di mana? Lagi di pekerjaan juga bisa kok kita connect sama Tuhan. Tinggal packagingnya aja saudara. Ya, jangan saudara yang mungkin lagi guru-guru ya lagi ngajar, lagi nulis tiba-tiba merem, muji Tuhan, nyembah, ini nulis sendiri, ya kan lucu saudara. Murid-muridmu bingung nanti, ini kenapa ya guruku kesambet atau apa gitu. Artinya gini, saudara waktu ngajar, saudara bisa connect sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan bisa bicara, ada satu murid ini, dia lagi punya masalah dengan papanya di rumah tadi pagi. Bisa aja loh Tuhan kasih tahu. Kemudian saudara datengin dia, kenapa nak? Ada sesuatu di rumah? Iya miss, aku tadi dipukul sama papa. Wah, saudara bisa jadi konselor buat dia. Bisa konseling dia, sembuhkan luka hatinya. Amin. Guru-guru Cahaya Bangsa luar biasa. Dan guru-guru sekolah lain juga luar biasa, anak-anak Tuhan. Saya percaya kalau hari-hari ini kita membangun kedewasaan, kita sedang meruntuhkan ego kita. Untuk kita apa? Lebih memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Kesempurnaan akan menuntut, tapi kedewasaan akan berkorban. Tadi saudara, kalau saudara hanya, ini nggak ada masalahnya dengan gini loh saudara. Saudara mungkin sekarang pakai produk-produk kecantikan saudara supaya apa, anti aging lah dan sebagainya. Saya juga pakai saudara. Saya pakai supaya apa ya, nggak kusam-kusam amat lah gitu kan, walaupun ya wajah saya kusam, tapi biar nggak kusam-kusam amat lah gitu kan. Saya pakai juga, tapi nggak ada urusan dengan itu ya saudara. Saudara silahkan pakai itu, nggak apa-apa. Tapi begini loh, motivasinya bukan untuk apa, saudara tampilkan sesuatu yang hebat di luar, tapi di dalamnya sebenarnya nggak ada apa-apa. Bukan itu maksudnya. Tapi hari-hari ini saudara, mari kita tampilkan pribadi Kristus yang ada dalam diri kita itu keluar, supaya ketika orang melihat senyum kita diberkati, ketika orang mendengar perkataan kita, hatinya yang terluka disembuhkan. Amin. Diuji kedewasaan dan kesempurnaan itu ada ujiannya. Ketika gini, artinya membangun kesempurnaan dan membangun kedewasaan mana ini, saudara akan diuji ketika apa? Tidak ada yang menghargai. Orang yang dewasa, dia nggak terlalu peduli. Ketika dia mengerjakan sesuatu, nggak ada orang yang menghargai, pemimpin nggak menghargai, nggak masalah buat dia. Tapi orang yang menuntut kesempurnaan ketika nggak dihargai, aku udah lakukan yang terbaik loh. Kenapa nggak dihargai? Menuntut. Tapi orang yang membangun kedewasaan, saudara. Masa gini saudara, saya sedang mempersiapkan anak saya, kemudian anak saya mungkin ya, belum tahu caranya menghargai, nggak mengatur, saya marah-marah sama dia. Papa tuh udah kerja banting tulang, banting pintu, banting piring semuanya. Kamu nggak menghargai ya papa, enak aja kamu. Itu nggak dewasa itu. Orang dewasa itu mengerjakan sesuatu karena dia tahu apa yang sedang dia bangun. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Lihat, terakhir saudara. Gambar ini, terakhir saya ingin close. Saudara renungkan apa yang saudara lihat di layar. Tuhan Yesus berikan semuanya. Dia tahu ada murid-murid yang dekat sama dia. Ketika Tuhan dalam masa-masa yang sangat genting, murid-murid yang tadi ya dekat sama dia, yang dia kasihi, akhirnya satu-satu meninggalin, bahkan ada yang menyangkal. Tapi Tuhan tetap mengasihi.
Dan kedewasaan seperti itulah saudara yang ingin kita teladani. Sekalipun orang yang kita kasih ngebales sesuatu yang gak enak buat hidup kita. Tadi kita belajar tentang kasih adalah begini. Saudara nanti baca ya 1 Korintus 13 itu. Tapi prosesnya saudara, itu terus Tuhan sedang ajar buat kita. Nah, endingnya kita lihat apa yang Yesus lakukan. Saya pikir tidak ada pribadi yang mengalami yang kisah hidupnya seperti Kristus. Dia berikan semuanya loh buat murid-muridnya, orang-orang dekatnya. Tapi waktu dia ngalamin kesulitan, dia ada dalam keadaan yang tidak mudah. Justru orang-orang dia kasih ninggalin dia satu-satu. Ada yang nyangkal, gue gak kenal dia. Saudara, cukuplah kita mengasihani diri sendiri. Kenapa orang yang saya kasih nggak balik mengasihi saya? Hei, Yesus sudah terima itu. Yesus sudah mengalami. Kita lihat Yesus. Sekarang waktunya kita bergerak seperti hatinya Yesus. Amin. Kita bertindak seperti hatinya Yesus. Kak, nggak mudah. Iya, nggak mudah. Kita nggak sanggup. Makanya kita perlu bergantung sama Tuhan. Orang yang dewasa, kalau dunia ngajarin, orang dewasa makin lama dia akan makin mandiri, dia makin lepas dari orang tuanya. Dia nggak tergantung sama orang tuanya. Tetapi di kita bukan, orang yang dewasa di dalam Tuhan justru setiap saat dia bergantung sama Tuhan. Dia bergantung sama Bapa. Amin. Kita nggak bisa lepas. Makanya kalau kita mau bergerak dengan hatinya Yesus, satu kuncinya, kita bergantung sama Tuhan. Jangan pakai kekuatan kita sendiri, nggak akan sanggup, nggak akan mampu. Mari saudara, di tempat pekerjaanmu mungkin mengecewakan. Di tempat pelayananmu, komunitasmu mungkin bisa saja mengecewakan. Tapi hari ini kita mau belajar membangun satu kedewasaan. Kita mungkin ada di persimpangan. Bukan apa yang sedang dilihat orang kelihatannya, wow yang itu kita bangun. Bukan. Tapi yang dari dalam. Yang lahir dari hati Tuhan. Di mana kasih itu sudah dipenuhkan lewat hidup kita. Itu mengalir. Dan itulah pribadi Kristus yang bisa dilihat banyak orang lewat kehidupan saya dan saudara. Angkat kedua tanganmu, tengadakan di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan.